Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali dalam sesi live TikTok di akun Psikolog Keluarga. Kali ini saya akan membahas tentang tema Be the Best Version of You. Teman-teman sekalian, kita tentu ingin menjadi versi terbaik diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi versi diri kita yang terbaik? Yuk, kita simak bersama teman-teman sekalian cara untuk menjadi versi diri yang terbaik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana caranya, teman-teman boleh share dulu ya live kita pagi ini ke teman-teman, keluarga, ataupun komunitasnya supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari sharing kita pagi hari ini. Pagi ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bunda Wawa. Terima kasih sudah hadir. Ya, kali ini kita bahasannya tentang be the best version of you. Bagaimana untuk kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Nah, coba saya tanya ya ke teman-teman yang sudah hadir. Menurut teman-teman, teman-teman itu menjadi dirinya yang terbaik, yang teman-teman tuh merasa bahagia banget ketika menjadi itu saat seperti apa? Ya, coba teman-teman tanyakan pada dirinya masing-masing, pada saat kondisi bagaimana sih teman-teman itu merasa sangat bahagia, merasa sangat bersyukur menjadi dirinya sendiri. Merasa puas banget kalau teman-teman sudah menjadi seperti itu selama ini. Ya, pada saat kapan? Nah, jadi kita perlu mengenali ya, pada saat dalam kondisi seperti apa sih diri saya itu merasa sangat bahagia, merasa sangat bersyukur, merasa senang banget menjadi diri saya. Nah, ya, teman-teman coba tanyakan dalam kondisi seperti apa? Ya, kalau saya bertanya pada diri saya pikir-pikir gitu ya, ternyata kondisi atau versi terbaik diri saya yang mana saya itu merasa puas, merasa bahagia, merasa senang banget ketika saya berperan sebagai ibu rumah tangga. Ya, ketika saya bisa masak gitu ya. Karena mungkin saya jarang masak gitu ya. Sehingga ketika saya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang sejati, saya masak untuk anak, untuk suami, dan itu saya kerjakan, kemudian makanannya dimakan dengan lahap gitu ya. Wah, ternyata saya merasa sangat puas, merasa sangat senang, merasa sangat bahagia pada diri saya sendiri. Wah, sudah jadi ibu, sudah jadi istri yang keren gitu ya, karena bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Nah, teman-teman bagaimana? Dalam kondisi seperti apa sih teman-teman merasa sangat senang kepada dirinya sendiri? Ya, Bunda, nasehatin aku, saat ini aku lagi rapuh. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah loh kalau teman-teman menyadari kondisi dirinya. Ya, bagus sekali Bunda Hayati. Oh, saat ini Bunda Hayati merasa bahwa dirinya sedang merasa rapuh. Karena kalau kita ingin berubah, kita harus tahu dulu saat ini kita di posisi bagaimana. Oh, saat ini Bunda Hayati menyadari bahwa dirinya sedang merasa rapuh. Bagus. Lantas Bunda Hayati, teman-teman pengen menjadi seperti apa? Kalau saat ini kondisinya sedang merasa rapuh, lantas teman-teman pengen berada di kondisi apa? Coba Bunda Hayati jawab. Kalau saat ini sedang merasa rapuh, terus pengennya jadi merasa apa? Oh, saya pengen diri saya merasa kuat. Oh, saya ingin diri saya merasa tangguh. Oh, saya ingin diri saya bangkit. Oh, saya ingin diri saya kembali semangat. Oh, saya ingin diri saya bahagia. Oh, saya ingin diri saya menjadi tenang. Ya. Jadi kalau kita ingin berubah dari satu kondisi ke kondisi lain atau dari kondisi yang tidak nyaman ke kondisi yang semakin nyaman, tadi Bunda Hayati jawab ya, saya ingin menjadi tenang, jadi istri yang
bodo amat. Wah, belum tepat nih bodo amat. Pengen jadi istri yang bagaimana? Istri yang bahagia, istri yang dicintai, istri yang disayangi, ya kan? Nah, tuh dari menetapkan tujuan aja teman-teman belum berani. Masa pengen jadi istri yang bodo amat? Kan rugi ya, udah jadi istri. Ya, bodo amat. Berarti energinya masih negatif. Ketika teman-teman ingin menetapkan tujuan, harus sejelas mungkin dan harus memang sesuai yang diinginkan. Emang hasilnya apa kalau jadi istri yang bodo amat? Wah, hasilnya pasti tersiksa dan tambah rapuh. Halo. Tanpa sadar, kadangkala teman-teman menetapkan tujuan yang merugikan dirinya sendiri. Sadar nggak? Masa pengennya udah tahu kondisinya rapuh, pengen tambah rapuh jadi istri yang bodo amat. Nah ya, masih keliru menetapkan tujuannya. Maka ketika kondisinya makin terpuruk, terus nyalahin siapa? Nyalahin diri sendiri dong. Kenapa? Tidak berani punya keinginan yang besar. Oh, kalau selama ini istri saya, suami saya cuek, suami saya kurang perhatian, suami saya bla bla bla. Terus maunya suaminya bagaimana? Maka harus jadi istri yang bagaimana? Ya, tentu menjadi istri yang bahagia, istri yang perhatian, istri yang peduli, istri yang pemaaf, menjadi istri yang soleha, istri yang patuh nurut pada suami, istri yang menyejukkan pandangan suami. Itu yang perlu teman-teman upayakan pada dirinya, sehingga perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, teman-teman sekalian selamat bergabung ya. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Senang bisa menyapa teman-teman kembali di live TikTok ini ya. Nah, kali ini kita tadi bahasannya tentang be the best version of you. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu diri kita yang terbaik itu gimana sih? Teman-teman tahu nggak bahwa diri kita yang terbaik itu, diri yang sejati itu adalah diri yang seperti apa? Perasaannya bagaimana sih kalau menjadi diri yang terbaik itu? Coba teman-teman tulis di kolom chat. Bagaimana sih kondisi perasaan teman-teman, pikiran teman-teman, tindakan teman-teman ketika teman-teman berada di versi terbaiknya? Bagaimana kondisi pikirannya? Bagaimana kondisi hatinya? Bagaimana tindakan dan perbuatannya? Coba. Ayo yang sudah bergabung, yang sudah ikutan dalam live-nya, boleh tuliskan bagaimana sih kondisi teman-teman, hatinya, pikirannya ketika dalam kondisi yang terbaik. Perbuatannya bahagia, kata Bu Devita. Bu Wawa juga, oh hatinya bahagia. Oke, lempeng dan selalu pengen berbuat positif. Ya, hatinya lempeng sehingga berbuat positifnya jadi lebih mudah. Hatinya nyaman, kata Bunda Nana. Kemudian Bu Nina terbaik ketika bisa membantu orang lain. Nah, perbuatannya mudah membantu orang lain. Oke, bagus. Bu Weni, saya menjadi versi terbaik ketika hatinya tenang, hatinya nyaman. Ya, Bu Gusna, ketika saling terbuka. Jadi Bu Gusna merasa dirinya menjadi versi yang terbaik ketika bisa terbuka, jujur apa adanya. Kalau lagi sedih bilang sedih, kalau lagi kesel bilang kesel, nggak dipendam-pendam. Terbuka aja ke pasangannya, ke anaknya gitu ya. Nah, ya, dokter saya pengen konsultasi. Boleh, kalau mau konsultasi langsung dengan saya bisa langsung ke link yang ada di bio saya. Itu langsung tersambung ke nomor saya. Nanti diinfokan biaya dan jadwal pendaftarannya. Silahkan aja. Teman-teman bisa berkonsultasi ke saya secara online lewat Zoom. Ya, bisa langsung main, klik link di bio saya untuk info dan pendaftarannya. Oke, ya tadi jadinya ketika teman-teman merasa dirinya di kondisi yang terbaik adalah ketika teman-teman hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya nyaman, ya kan? Hatinya lempeng, ya sehingga tadi jadi lebih mudah untuk berbuat baik ataupun membantu orang lain. Nah, terus Mama Mia ketika bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Alhamdulillah. Nah,
Bagus sekali kalau teman-teman sudah tahu bagaimana ciri ataupun kondisi teman-teman ketika dalam versi yang terbaik. Lantas, langkah berikutnya kalau kita sudah tahu nih versi terbaik kita itu ketika lagi tenang, lagi hatinya bahagia, tubuhnya mudah melakukan kebaikan, sesuai perannya aja. Kalau sebagai ibu rumah tangga maka mudah untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Ketika suami di rumah, anak di rumah, bisa melayani, mendampingi, menemani dengan baik, dengan senang, ya kan? Kita masuk ke langkah untuk punya tujuan, ya. Untuk jadi versi diri yang kita yang terbaik, teman-teman, kita perlu tahu apa sih tujuan hidup kita. Kenapa sih kita harus menjadi diri kita yang terbaik? Kenapa kita perlu jadi diri kita yang terbaik? Halo teman-teman, coba dijawab. Kenapa kita perlu menjadi diri kita yang terbaik? Coba dijawab. Apa untungnya kalau kita menjadi diri kita yang terbaik, yang tenang, yang bahagia, yang mudah membantu orang lain? Apa manfaatnya? Apa untungnya kalau kita menjadi diri yang terbaik tadi? Ya, makku jadi bahagia. Ya, apa manfaatnya? Biar nggak banyak pikiran, Bu, nggak ada beban. Long, oke. Hasilnya ketenangan jiwa, bagus. Apalagi manfaatnya? Badannya jadi sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Kalau hatinya bahagia tuh badan juga jadi sehat. Bisa menularkan aura positif untuk orang-orang sekitar, bagus, bener banget ya, karena vibrasi itu menular. Kalau kita kesel, yang sebelah kita jadi kesel. Kalau kita senang, orang di sebelah kita jadi senang. Ya, kalau orang sebelah kita kesel, berarti itu karena kita yang ngeselin emang. Karena hatinya masih menyimpan kesel ke suaminya. Jadi suaminya juga tambah ngeselin. Ya kan? Oke, jadi manfaatnya hatinya jadi damai. Bagus. Ya, jadi lebih dekat sama Allah, makin percaya diri, makin tenang damai. Jadi tenang, senang, bahagia pula. Ya. Oke, jadi teman-teman sadar ya kenapa penting untuk kita menjadi diri kita yang terbaik dan sudah paham keuntungannya. Dengan menjadi yang terbaik yang pasti bisa bahagia dan memancarkan aura positif untuk orang lain. Bagus, kemudian jadi banyak rezeki, hebat. Ya, karena rezeki suka pada orang yang bahagia hatinya. Nggak banyak sampah, ya, nggak banyak sampah hati, maksudnya nggak banyak kesel, nggak banyak marahnya, nggak banyak takut-takutnya, nggak banyak sebel-sebelnya gitu ya, ke suami kah, ke anak kah, ke mertua kah, ya kan? Jadi kalau hatinya tenang, hatinya damai, hatinya bahagia, otomatis rezeki hubungan makin harmonis. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah tahu manfaatnya berarti semakin menyadari betapa pentingnya untuk menjadi diri kita yang terbaik. Oke, tadi ya kita harus tahu kenapa sih kita ingin menjadi diri kita yang terbaik. Tadi teman-teman sudah sebutkan ya. Nah, cara untuk kita punya tujuan hidup yang jelas, yang benar, yang baik, teman-teman bisa bertanya. 5 why. Nah, jadi ada metode yang disebut 5 why. Jadi strategi bertanya sebanyak 5 kali kepada diri kita sendiri untuk menggali apa yang menjadi tujuan hidup kita. Oke, kita mulai lagi ya chatnya ya teman-teman. Coba tanyakan pada diri teman-teman apa tujuan hidup teman-teman. Apa sih yang pengen teman-teman raih? Apa sih yang pengen teman-teman wujudkan dalam hidupnya? Apa sih teman-teman tujuan hidupnya apa sih? Hah? Untuk dirinya, keluarganya, dunia akhiratnya apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman? Dalam 1 tahun ke depan, boleh. Dalam 5 tahun ke depan, apa tujuan hidupnya? Coba silahkan tulis. Anaknya mau gimana? Diperjelas dong. Ya, tujuan hidupnya anak. Pengen anaknya bagaimana? Ya, mencari keberkahan dunia akhirat. Bagus. Apalagi yang menjadi tujuan hidup teman-teman dalam 1 tahun ke depan? Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu masih terlalu luas. Lebih baik dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal komunikasi, dalam memasak,
Ya, dalam mencari rezeki, pengen lebih baik dalam hal apa? Coba diperjelas. Dalam 1 tahun ke depan, teman-teman pengen tujuan hidupnya bagaimana? Jadi konten kreator yang sukses, nah bagus, sudah jelas. Menjalani hidupnya penuh kebahagiaan, punya rumah sendiri, bagus. Menjadi ibu yang terbaik dan bertanggung jawab pada anak-anak, keren. Ya, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam segala bidang. Harus spesifik, bidang mana yang mau ditekuni. Menyaksikan tumbuh kembang sukses anak sehingga saya tutup usia bisa tersenyum, bagus sekali. Rumah tangga yang berjalan untuk mencari ridho Allah, rumah tangga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Pengen jadi PNS, bagus, umroh. Oke, bagus ya. Jadi teman-teman sudah bisa menuliskan ya apa yang menjadi tujuan hidupnya dalam bidang teknologi dan kesehatan. Ya, sesuai dengan profesinya. Oke, lanjut ya. Langkah pertama tadi kita tahu apa tujuan kita. Kalau teman-teman punya kertas boleh sambil ditulis-tulis atau boleh di sini juga boleh. Nah, kalau sudah tahu apa tujuan hidupnya, kemudian pertanyakan yang kedua. Tadi kan kita bertanya 5 why, 5 kali mengapa. Tadi teman-teman sudah jawab why, apa yang menjadi tujuan hidup saya. Lantas kita masuk ke why yang kedua. Mengapa teman-teman ingin mencapai tujuannya tadi? Halo, mengapa teman-teman ingin meraih tujuan hidupnya yang tadi? Tadi kan pengen jadi ibu yang bertanggung jawab. Tanyakan ke dirinya, kenapa pengen jadi ibu yang bertanggung jawab? Bu Isma pengen punya rumah dan usaha bareng suami. Tanyakan pertanyaan why yang kedua. Kenapa pengen punya usaha bareng suami? Supaya apa? Teman-teman jawab. Saya nggak mau emosian, pengen berlapang dada. Tanyakan, kenapa kok pengen berlapang dada? Bu Nila supaya anak berhasil saat dewasanya. Memperbaiki kualitas diri, bagus. Apalagi, kenapa? Kenapa teman-teman ingin mencapai tujuan hidupnya tadi? Karena saat ini rumah tangga serasa jauh dari Allah, bagus. Berarti pengen lebih dekat dengan Allah. Karena saya ibu yang emosian, agar anak-anak bahagia. Berarti ibunya perlu tenang tadi ya. Oke, supaya jadi hamba yang Allah ridho, bagus. Saya merasa puas ketika meraih tujuan itu, iya. Biar nggak dianggap sebelah mata kalau udah jadi PNS ya. Boleh, oke. Karena dengan berlapang dada, bisa menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Ya, keren banget. Supaya bisa bertahan demi keutuhan rumah tangga. Ya, pengen punya rumah sendiri supaya lebih ringan dalam pembiayaan. Jadi bisa digunakan untuk yang lainnya. Bagus sekali. Oke, sudah menjawab ya 2 kali pertanyaan why. Lantas, tanyakan lagi yang ketiga. Ya, kenapa kok pengen begitu? Kan tadi yang pertama sudah ditetapkan tujuannya kan? Yang kedua juga udah dijawab kenapa pengen mendapat tujuan itu. Nah, tujuan yang kedua dipertanyakan lagi. Kenapa sih kok mau begitu? Ya, ingin kaya dan sukses agar lebih banyak bersedekah dan membantu orang yang kesulitan. Tanyakan lagi, kenapa kok pengen banyak bersedekah dan membantu orang yang kesulitan? Supaya apa? Nah, tanyakan lagi. Ya, jadi teman-teman perdalam terus supaya lebih dewasa dan dalam bersikap untuk menghadapi segala masalah. Bagus. Supaya bisa mendidik dan merawat anak bareng-bareng agar anak dekat sama ayah dan sukses usahanya. Bagus. Biar anak bisa punya ruang privasi sendiri. Ya, Bu Intan, karena saya mau berbagi ilmu teknologi dan kesehatan kepada banyak orang yang belum paham. Kenapa kok ingin membuat orang lain paham? Supaya apa? Tanyakan lagi. Ya, tanyakan lagi. Kenapa? Kok teman-teman ingin membantu menularkan ilmunya pada orang lain? Supaya apa? Supaya apa membuat anaknya mandiri? Ya kan? Supaya apa? Menjadi tenang dan tidak emosian. Supaya apa? Nah, jadi teman-teman ya, fungsi dari kita bertanya tadi supaya kita semakin tahu apa sih tujuan terdalam kita. Bertanya why sampai 5 kali. Jadi pertanyaan pertama tujuan hidupnya apa? Yang kedua kenapa kok mau mempunyai tujuan hidup itu?
Jawaban yang kedua dipertanyakan lagi, kenapa kok mau begitu? Jawaban yang ketiga dipertanyakan lagi, kenapa kok ingin seperti itu? Jawaban keempat dipertanyakan lagi, kenapa kok mau yang memenuhi yang empat itu? Ya kan? Ya. Jadi tanyakan sampai 5 kali, bahkan 7 kali untuk memperdalam apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman. Seru pembahasannya. Ya, kenapa kok ditanya sampai 5 kali? Sehingga nanti teman-teman akhirnya menyadari bahwa yang paling menjadi tujuan hidup saya itu bukan yang permukaan tadi. Bukan yang di awal yang teman-teman sebutkan tadi. Ya, nih Bu Isma udah mulai menemukan supaya bisa meraih ridho Allah bareng-bareng sampai jannah. Bagus ya. Jadi awalnya ketika kita menetapkan tujuan hidup itu bisa jadi masih sifatnya materialistis, sifatnya masih duniawi, ya. Tetapi ketika teman-teman perdalam dengan teman-teman bertanya, kenapa mau itu, kenapa kok mau itu, kenapa kok mau itu, sampai 5 kali bahkan 7 kali, akhirnya teman-teman akan mendapatkan sebuah kesadaran bahwa ujungnya saya ingin melakukan semua itu untuk Tuhan, untuk bekal ke akhirat, untuk sampai ke jannahnya, untuk dapat ridhonya. Ya kan? Itulah yang disebut dengan kesadaran. Gak apa-apa kalau tujuan awalnya masih sifatnya dunia. Tapi ketika diperdalam, kenapa kok pengen semua itu? Akhirnya menemukan sebuah kesadaran bahwa ternyata semua tujuan hidup saya tadi untuk membawa saya kepada inti kenapa saya hadir di dunia ini, ya kan? Akhirat tadi, Allah tadi, Tuhan. Maka beruntunglah kalau teman-teman yang akhirnya sudah menyadari karena anak titipannya. Iya. Jadi harus bertanggung jawab ya kan? Menjaga anaknya, mendidik anaknya, memberi teladan untuk anaknya. Ya kan? Karena ada tujuan yang mulia yang mendasari kita untuk berubah menjadi seperti yang kita niatkan di awal tadi. Gimana rasanya ketika teman-teman sudah menyadari hal itu? Sudah sampai pada titik kesadaran bahwa semua tujuan itu ternyata ujungnya untuk meraih ridhonya Allah. Sebagai persembahan untuk Tuhan. Untuk bekal menuju akhirat. Ya. Ya kan? Apa rasanya ketika kesadaran itu sudah muncul? Jadinya kan lebih enak ya menjalani hidup karena sudah punya tujuan yang jelas. Sudah tahu bahwa ujungnya itu ya ke sana. Jadi nggak harus nunggu semuanya terkondisi, kita sudah bisa merasakan kebahagiaan, keberkahan hidup di saat ini. Oke. Bagaimana dengan iman yang naik turun? Ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Jadi iman itu naik dengan kebaikan, turun dengan kesalahan, ya kan? Kelalaian. Jadi kalau mau imannya naik terus, ya teruslah berbuat kebaikan gitu. Kalaupun turun, ya dinaikin dengan melakukan kebaikan lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kan sudah tahu rumusnya. Dia turun ketika kita melakukan kesalahan, kelalaian, kezaliman, baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Dan imannya akan naik dengan kita melakukan kebaikan. Nah, jadi kalau mau naik ya silahkan lakukan kebaikan lagi untuk menaikkan lagi energinya. Bu, kenapa memulai kehidupan baru itu susah banget, belum ikhlas? Berarti perlu apa supaya jadi mudah? Perlu ikhlas. Sudah tahu jawabannya, tinggal dipraktekkan aja. Jadi bertanya sekaligus menjawab, ya kan? Rasanya berat karena belum ikhlas. Berarti supaya rasanya jadi ringan dan mudah perlu apa? Perlu ikhlas. Nah, maka lakukan ikhlasnya sekarang. Ya Allah, saya ikhlas. Maka jadi mudah. Bu, gimana cara menghilangkan emosi yang tinggi? Oke, sudah sadar ya harus dihilangkan. Sekarang pertanyaannya mau nggak menghilangkannya? Nah, kalau udah tahu emosi yang tingginya perlu dilepaskan, perlu dihilangkan, perlu dipulihkan, pertanyaannya mau atau tidak? Kalau mau ya tinggal dilepasin aja.
Oke, teman-teman, tadi tema kita adalah be the best version of you ya. Nah, tadi kita sudah membahas apa yang membuat kita menjadi versi yang terbaik, yaitu tadi di antara yang teman-teman sudah jawab ketika merasa bahagia, merasa tenang, merasa gembira, merasa lempeng hatinya. Ya, kemudian kita juga sudah bertanya, apa pentingnya sih menjadi diri kita yang terbaik? Ya kan, teman-teman sudah praktek tadi ya, menuliskan ataupun merancang tujuan hidupnya dengan bertanya 5 kali why kepada dirinya dari jawaban-jawaban pertanyaan teman-teman. Kemudian langkah berikutnya teman-teman sekalian adalah apa ayo? Ya, sebelum kita ke langkah berikutnya, saya mau informasikan bahwa di bulan Oktober nanti saya akan mengadakan workshop self love dengan metode Ho'oponopono. Ya, teman-teman yang ingin bergabung dengan workshop online yang saya lakukan di Zoom ya di bulan Oktober nanti bisa klik link di bio saya di profile, di link bio ada pilihan untuk gabung di workshop online saya. Workshopnya berbayar 499.000 ya, teman-teman. Nanti kita praktek bareng di sana ya. Praktek bareng bagaimana praktek self love, bagaimana supaya kita bisa menyayangi diri kita, bagaimana kita bisa mengundang kebahagiaan, kesuksesan, rezeki datang ke dalam hidup kita ya. Karena ketika kita semakin menyayangi diri kita ya, energi cinta yang kita hadirkan itu akan mengundang lebih banyak cinta hadir ke dalam kehidupan kita. Maka teman-teman beruntung sekali kalau bisa meniatkan apalagi ikut hadir dalam workshop self love yang kami adakan di bulan Oktober nanti. Teman-teman bisa langsung klik link di bio saya untuk bisa join ke workshopnya, biayanya 499.000 saja. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka langkah berikutnya teman-teman visualisasi. Ya, visualisasi itu maknanya adalah teman-teman membayangkan kalau tujuan hidup itu sudah tercapai, apa hasilnya? Kira-kira gitu. Jadi visualisasi itu membayangkan atau bertanya kepada diri sendiri. Bertanya kepada diri sendiri. Kalau impian tersebut, tujuan hidup tersebut sudah tercapai, misalnya tadi ya sudah jadi konten kreator yang sukses, sudah menjadi ibu yang bertanggung jawab, sudah punya support system yang baik, ya sudah bisa mencapai apa yang teman-teman niatkan di awal tujuan hidup tadi. Tanyakan pada diri teman-teman, hasilnya bagaimana? Kalau diri teman-teman sudah menjadi apa yang teman-teman niatkan, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman perbuat, ya, bagaimana kondisi teman-teman 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ketika teman-teman sudah menjadi dirinya yang terbaik, ya. Coba ditulis di kolom chatnya, apa hasilnya kalau teman-teman itu sudah menjadi versi terbaiknya. Hasilnya bagaimana? Oh, misalnya ya, saya pandai mengatur waktu. Oh, saya melihat diri saya sudah bisa membantu banyak orang. Oh, saya melihat pendapatan saya sudah 10 kali lipat dari yang saat ini. Apa? Coba teman-teman membayangkan atau menuliskan hasil yang teman-teman dapatkan kalau sudah menjadi versi dirinya yang terbaik. Nah, jiwa raga jadi tenang. Ya, apalagi hasilnya? Kalau jiwa raganya udah tenang, apalagi yang bisa terjadi? Oh, saya jadi makin disayang sama suami, anak, mertua. Nah, hasilnya jadi lebih bahagia hatinya. Kalau hatinya udah lebih bahagia, apalagi yang bisa terjadi? Tambah bersyukur, bagus. Keluarganya harmonis, bahagia dunia akhirat. Apalagi hasil yang bisa terjadi? Kalau udah harmonis keluarganya, hatinya penuh syukur, ya bisa berpetualang mencari ilmu bersama anak-anak, melakukan kebaikan. Nah, apalagi hasil yang bisa terjadi? Bahagia dan hidup damai, damai. Oke, hidupnya jadi lebih tenang dan damai. Outputnya ternyata hatinya tenang, hatinya damai, ya kan? Pertanyaannya, bisa nggak teman-teman nggak nunggu itu terjadi dulu baru memilih tenang, damai, bahagia?
Coba tanyakan diri teman-teman, apakah nunggu 1 tahun lagi untuk merasa tenang, damai, bahagia itu, atau mau memilih saat ini teman-teman merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam dirinya, merasakan syukur dalam dirinya. Bisa, bahkan sebelum impiannya terwujud, bisa. Nah, oke, bagus ya. Bisa saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bersedia menghadirkan rasa syukur, rasa tenang, rasa damai, bahagia itu sekarang saat ini? Mhm. Pertanyaannya, bersediakah teman-teman untuk menghadirkan rasa senang, rasa syukur, rasa bahagia itu sekarang saat ini bersedia? Oke, silahkan teman-teman hadirkan. Ya, hadirkan perasaan itu. Bersedia ya? Oke, boleh tersenyum semuanya yang bilang bersedia? Boleh semuanya tersenyum, ikut tertawa bersama saya boleh? Ya, kasih senyum terbaiknya dulu, boleh nggak? Kasih senyum termanisnya, tercantiknya boleh? Kita saling menularkan senyum, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan boleh? Iya. Ya. Bagaimana rasanya ketika saat ini, barusan ini teman-teman mengizinkan dirinya senang, bahagia, tersenyum, tertawa? Bagaimana rasanya sekarang? Apa yang teman-teman rasakan saat ini? Setelah mengizinkan dirinya tersenyum, dirinya tertawa, dirinya bahagia, apa rasanya? Happy, lega. Ternyata bahagia itu mudah. Happy, apalagi rasanya? Pikirannya jadi gimana ketika teman-teman merasa bahwa bahagia itu mudah, ringan di badan, ya, bahagia ya. Jadi bahagia itu teman-teman lebih fresh, oke, bagus, lebih terbuka pikirannya, lebih plong, ya. Jadi nggak usah pakai nanti bahagianya, oke. Tapi kalau sedih disuruh ketawa gimana dong? Gak apa-apa, ya. Sedihnya ditertawakan aja, "Oh, aku tahu aku sedih. Wah, ternyata saya bisa sedih ya." Menertawakan masalah, ya. Jadi kalau kita sudah bisa menertawakan masalah itu sehat, ya. Nah, ini bahagia kalau punya duit banyak, maka bahagianya masih bersyarat. Susah bahagia ini, Budiari, kalau begitu, iya kan? Nah, makanya kan didefinisikan konsep bahagia itu dibagi dua, bahagia jika, bahagia meskipun. Ya, bahagia jika saya sudah mendapatkan impian saya. Saya bahagia kalau anak-anak udah rajin nuntut ilmu. Saya bahagia kalau udah punya rumah. Saya bahagia kalau rezekinya udah lapang. Itu masih bersyarat bahagianya. Padahal tadi yang kita praktekkan ya boleh dong punya impian boleh. Tapi saya memilih bahagia meskipun belum semua terwujud. Ya, meskipun masih tinggal di rumah mertua, saya memilih bahagia. Meskipun ya rezeki belum sepenuhnya ideal, saya memilih bahagia. Ya, meskipun tadi suami masih cuek, saya memilih bahagia. Pura-pura bahagia di hadapan orang, bagus. Masalah tuh nggak perlu ditunjukkan ke orang juga kali, ya kan? Bahagia aja depan orang sehingga akhirnya benar-benar bahagia. Kalau lagi sendiri boleh nangis, nggak apa-apa. Kalau depan orang ngapain nangis, ya kan? Kalau depan orang ya harus bahagia. Masa penderitaannya mau dipertontonkan? Ya, kalau mau nangis, menderita, merasakan emosinya, ya ketika lagi sendiri, ketika lagi sholat, ya kan? Nah, nangis deh, dihabisin nangisnya, dipuas-puasin. Kemudian memilih bahagia lagi. Mensyukuri bisa nangis itu keren loh. Gak semua orang juga bisa nangis. Wajar kalau nangis. Ya kan? Kan emosi juga fitrah. Boleh merasa sedih. Yang ngasih sedih siapa? Kan Allah juga. Yang ngasih kita punya rasa marah siapa? Allah juga. Maka nggak apa-apa kalau teman-teman
merasa nggak baik-baik aja. Wah, di sini mati lampu. Mungkin saya nggak bisa lama nih live-nya, mati lampu ya. Oke, iya nangisnya menghadap Allah jangan di depan manusia. Iya benar ya. Jadi berserah kepada Allah, silahkan teman-teman nangis ya. Curhat kepada Allah, berserah kepada Allah untuk kemudian biarkan Allah yang menyelesaikan masalahnya. Jangan dipikirin masalahnya, tapi diberserahin. Karena pasti kita nggak mampu, kita lemah, ya kan? Maka kita butuh Allah. Yang perlu teman-teman hadirkan ketika menghadap Allah dalam ibadah, sholat, zikirnya, merasa lemah. Ya, teman-teman sekalian, kalau merasa lemah di hadapan manusia itu namanya rendah diri, nggak bagus. Tapi kalau merasa rendah di hadapan Allah itu bagus. Itu yang perlu dihadirkan, merasa lemah, merasa butuh. Ya, nah itu yang Allah tunggu dari kita. Merasa nggak kuat, merasa nggak pantas, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu, merasa lemah. Itu di hadapan Allah harus begitu. Tapi kalau di hadapan manusia, kita perlu menjadi versi yang terbaik. Kalau di hadapan Allah menjadi versi yang nggak apa-apa, bukan siapa-siapa. Merasa lemah, merasa nggak berdaya. Makanya kan jadi berserah diri. Oke, nah tadi sudah ditetapkan tujuannya. Teman-teman tadi sudah berani menetapkan tujuan, sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya dan mengapa mempunyai tujuan hidup itu. Kemudian tadi langkah kedua, teman-teman merasakan ya, visualisasi. Merasakan perasaan apa sih yang teman-teman inginkan kalau itu semua terwujud. Oh, merasa senang, oh merasa bahagia, oh merasa tenang, oh merasa damai. Ya, kemudian izinkan tadi teman-teman merasakan perasaan itu bahkan sebelum impiannya terwujud. Ya, kemudian kalau sudah begitu, pikiran itu tujuan, perasaan itu rasa yang kita hadirkan tadi, rasa syukurnya, rasa tenangnya, rasa bahagianya. Selanjutnya adalah action, tindakannya. Teman-teman perlu melakukan tindakan yang positif yang bisa membantu teman-teman untuk semakin dekat dengan tujuannya. Tindakan ini nggak harus besar. Tindakan sederhana 1% kemajuan itu kalau dilakukan secara konsisten akan mengubah keadaan kita. Misalnya tadi ya kita mulai dengan tersenyum kepada pasangan, tersenyum kepada anak, bahkan bangun tidur tersenyum di depan cermin kepada diri sendiri, itu sudah merupakan langkah perbaikan. Iya kan? Nah, sehingga inilah yang perlu teman-teman hadirkan kalau ingin merasakan kebahagiaan, kalau ingin merasakan keberuntungan, kalau ingin merasakan keajaiban dalam hidupnya, serta kemudahan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendekatkan teman-teman kepada tujuannya. Kemudian kalau sudah bertindak ya, tindakannya biasa aja nggak apa-apa. Seperti biasanya teman-teman bekerja, teman-teman sebagai ibu rumah tangga menjalankan perannya, bersih-bersih rumah, ya kan, merapikan rumah, itu juga bagian dari langkah-langkah, ya kan. Nah, silakan tetap bertindak seperti biasanya, tapi dengan tujuan dan kondisi hati yang sudah berbeda. Sudah lebih ikhlas, sudah lebih tenang, sudah lebih bahagia, sudah lebih berserah diri. Oke, sehingga tindakannya jadi lebih enjoy, lebih menikmati. Yang keempat adalah kemudian teman-teman berserah diri. Ketika sudah berencana, ketika sudah memvisualisasikan perasaannya, menjaga perasaannya tetap positif, langkah selanjutnya adalah terus bertindak. Kemudian hasilnya kapanpun itu terwujud, itu yang perlu teman-teman berserahi. Diserahkan pada Tuhan, kapanpun mau Allah wujudkan untuk semuanya terjadi. Jadi kalau impian itu sudah diserahkan pada Allah, yang terjadi teman-teman hatinya jadi tenang, hatinya jadi damai, lebih bisa menikmati hidupnya yang saat ini. Tadi ya, nggak harus nunggu tujuannya tercapai baru happy. Tapi ketika kita sudah berserah diri, kita merasa lebih tenang, lebih enjoy, lebih sabar menikmati proses dan hidupnya yang saat ini. Gitu ya teman-teman, untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, teman-teman bisa gabung di workshop self-love, workshop untuk menyayangi diri sendiri yang akan memudahkan teman-teman untuk meraih apapun itu impiannya, baik itu tentang rezeki, hubungan yang harmonis,
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang menyejukkan hati. Apapun yang menjadi teman-teman, impiannya akan lebih mudah terwujud ketika teman-teman sudah menyayangi dirinya. Maka teman-teman akan berupaya melakukan yang terbaik untuk menjadi dirinya yang terbaik. Ya, ayo gabung dengan saya, ikuti workshop self love yang saya akan adakan di bulan Oktober nanti. Teman-teman bisa klik link di bio saya untuk info dan pendaftaran, atau bisa kontak saya di 0813 623 59651. Biaya workshopnya adalah 499.000 ya. Atau kalau teman-teman mau konsultasi langsung dengan saya, Bu Alvis, bisa klik juga link di bio saya, itu nanti langsung tersambung ke nomor saya. Akan saya infokan untuk biaya dan jadwal konsultasinya secara online maupun offline. Kalau offline saya ada di Kota Semarang. Silakan teman-teman kalau ada yang di Kota Semarang boleh bertemu ataupun mengikuti layanan saya di kantor ya. Begitu ya teman-teman, di sini kondisinya lagi mati lampu, ya wifi-nya juga sudah terbatas, ini sudah mati, ya nggak bisa lama-lama, nanti kita jadwalkan lagi. Mudah-mudahan besok pagi bisa live lagi, ya seperti biasa di jam 9 pagi. Insya Allah kalau tidak halangan bisa saya adakan setiap pagi. Begitu ya, ditunggu partisipasinya untuk mengikuti workshop self-love di bulan Oktober. Silahkan teman-teman klik link di bio, boleh di-share informasinya, semoga banyak manfaatnya. Untuk WA-nya ada di link bio saya, itu langsung terhubung ke nomor saya 0813 623 59651. Biaya workshopnya cukup terjangkau 499.000 saja, dan teman-teman sudah bisa langsung berkonsultasi secara grup tentunya, kemudian mendapatkan pendampingan untuk membuat program-program impian hidupnya dan langkah-langkah spesifik yang memudahkan teman-teman untuk mencapai apapun yang teman-teman impikan. Demikian ya, terima kasih sudah bergabung di live saya pagi ini. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa merasakan bahagia dan semakin optimis menjalani hidupnya dan bisa berdamai dengan apapun tantangan yang teman-teman sedang jalani. Semua pasti bisa terlewati. Yang penting teman-teman jangan lari dari masalahnya, tapi dihadapi dengan berserah diri. Apa pesannya? Hadapi masalahnya dengan berserah diri. Insya Allah semua akan terlewati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.